Jelang Piala Dunia U17, tiba-tiba ada sindiran pedas Madampang. Nova Arianto bersinar karena didikan ilmu pelatih STY, tapi kenapa Shin Tae-yong malah didepak? Semuanya demi timnas Garuda. Erick Thohir minta Jakmania dan Persija Jakarta tak khawatir jika Stadion JIS dipakai markas timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jelang Piala Dunia U17, tiba-tiba ada sindiran pedas Madampang. Nova Arianto bersinar karena didikan ilmu pelatih STY, tapi kenapa Shin Tae-yong malah didepak? Kabar mengejutkan datang dari negeri Gajah Putih. Media lokal Thailand belum lama ini menyoroti perkembangan pesat timnas Indonesia U17 yang kini dibesut oleh Nova Arianto. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Madampang, manajer tim nasional Thailand, melontarkan pujian tinggi terhadap performa anak-anak Garuda Muda. Bahkan menyisipkan sindiran tajam kepada PSSI yang dianggap terlalu cepat memutus kontrak pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U17 sangat mengesankan. Mereka menunjukkan permainan yang jauh lebih terorganisir dan disiplin. Saya melihat tangan dingin Shin Tae-yong masih terasa di sana melalui Nova Arianto, ungkap Madampang seperti dilansir media lokal Thailand, Thairati Sport. Madampang secara terbuka menyatakan bahwa Nova Arianto merupakan buah hasil didikan Shin Tae-yong yang berhasil menyerap banyak filosofi sepak bola modern dari pelatih asal Korea Selatan itu. Nova disebut sebagai contoh sukses dari proses jangka panjang yang dijalani timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Namun di balik pujian itu terselip kritik pedas yang ditujukan langsung ke arah Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Kalau Nova Arianto bisa tampil sebaik ini sebagai pelatih U17, itu karena dia belajar dari Shin Tae-yong. Tapi sayangnya pelatih sehebat itu malah dilepas. Indonesia seharusnya bersyukur punya pelatih dengan pengalaman internasional, bukan malah memutus hubungan kerja saat prosesnya mulai terlihat hasilnya, tegas Madampang. Pernyataan tersebut seolah menjadi tamparan keras bagi PSSI. Pasalnya, sejak Shin Tae-yong tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, suara publik pun terbelah. Ada yang mendukung langkah pembaharuan, namun tak sedikit yang menyesalkan keputusan tersebut. Kini ketika generasi muda seperti Nova Arianto justru mampu membawa U17 tampil lebih solid, muncul pertanyaan besar, apakah keputusan memecat Shin Tae-yong adalah langkah yang tepat? Nova Arianto yang sebelumnya merupakan asisten pelatih di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang disiplin dan taktis. Di tangan Nova, timnas U17 mulai menunjukkan progres signifikan dalam beberapa laga uji coba maupun turnamen regional. Beberapa pengamat bahkan menilai permainan U17 sekarang jauh lebih matang dibanding sebelumnya. Madampang pun tidak segan menyebut bahwa Indonesia seharusnya bisa menjadi kekuatan besar di Asia jika saja PSSI mempertahankan kontinuitas program pembinaan yang sudah dirintis Shin Tae-yong. Kalau terus seperti ini, Indonesia bukan hanya bisa menantang dominasi Thailand di ASEAN, tapi juga mulai bersaing di level Asia. Tapi itu semua tergantung pada konsistensi federasi dan siapa yang mereka percaya untuk membangun tim, tambahnya. Sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara, pernyataan Madampang tentu bukan tanpa bobot. Ia dikenal vokal dan penuh perhitungan dalam memberikan komentar, apalagi terkait negara-negara pesaing Thailand. Maka ketika ia memberikan pujian sekaligus sindiran seperti ini, itu menandakan ada kekhawatiran tersendiri dari pihak Thailand terhadap kebangkitan Indonesia, sekaligus keprihatinan atas keputusan federasi yang dinilai gegabah. Kinerja Nova Arianto saat ini memang tidak lepas dari pengaruh besar Shin Tae-yong.
Filosofi bermain cepat, pressing tinggi, hingga mentalitas kompetitif sudah ditanamkan sejak dini oleh STY kepada para pemain muda. Nova hanya melanjutkan pondasi tersebut dengan pendekatan yang lebih lokal namun tetap disiplin. Ironisnya, ketika fondasi itu mulai memperlihatkan hasil nyata, justru Shin Tae-yong diputus kontraknya. Padahal jika diberi waktu dan dukungan penuh, banyak yang meyakini bahwa Indonesia bisa menembus level yang selama ini hanya jadi impian menjadi raksasa baru di Asia. Publik kini mulai membandingkan situasi yang terjadi di satu sisi. Nova Arianto dianggap sebagai penerus sukses dari proyek STY. Tapi di sisi lain, sosok utama di balik transformasi tersebut justru tak lagi di kursi pelatih utama. Netizen Indonesia pun ramai mengomentari pernyataan Madam Pang. Di media sosial muncul berbagai tagar seperti hashtag kembalikan Sti, hashtag Nova Arianto penerus Sti, dan hashtag Sti terlalu cepat yang menandakan keresahan dan dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan filosofi Shin Tae-yong. Kini tinggal bagaimana PSSI menyikapi kondisi ini. Apakah mereka akan mempertahankan gaya kepelatihan yang sudah terbukti efektif melalui Nova Arianto atau kembali pada pola lama yang sering berubah-ubah tanpa arah jelas? Pujian dari Madam Pang memang layak menjadi kebanggaan, namun juga harus menjadi bahan introspeksi. Bahwa kemajuan sepak bola bukan hanya soal hasil instan, tapi proses panjang yang perlu dijaga kesinambungannya. Kalau tidak hati-hati, Indonesia bisa kembali ke titik nol. Namun jika benar-benar belajar dari masa lalu, bukan tidak mungkin timnas Garuda akan menjadi kekuatan besar yang ditakuti di Asia dalam waktu dekat. Semuanya demi timnas Garuda. Erick Thohir minta Jakmania dan Persija Jakarta tak khawatir jika Stadion JIS dipakai markas timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Jakmania dan Persija Jakarta untuk tidak khawatir jika Jakarta International Stadium dalam kurung JIS digunakan oleh timnas Indonesia, baik senior maupun kelompok umur. Pasalnya, ia menegaskan timnas Indonesia berkandang di stadion di seluruh Indonesia, jadi tak hanya JIS saja. Namun, jika memang JIS diperlukan, maka timnas Indonesia jelas akan memakainya. Kabar baiknya, sejumlah agenda timnas seperti FIFA Matchday dipastikan bergulir ketika kompetisi Super League tengah berhenti, yang berarti tidak mengganggu jadwal liga. 1. Pesan untuk Persija dan Jakmania. Nggak perlu dalam kurung khawatir, karena kalau dibilang kandangnya tim nasional ya di seluruh Indonesia, ujar Erick Thohir di Balai Kota Jakarta, Kamis dalam kurung 14 Agustus 2025. Erick mencontohkan timnas Indonesia U-Strip 17 yang bermain di Piala Kemerdekaan 2024 di Stadion Utama Sumatera Utara dalam kurung Susu. Seperti sekarang timnas Indonesia U-Strip 17 main di Sumatera Utara, yaitu bagian bagaimana kita mengaktifkan bahwa tim nasional ini milik kita semua. Termasuk kalau nanti fasilitas di JIS bisa kita pakai untuk beberapa kejuaraan atau pertandingan tim nasional, sambung Erick Thohir. 2. Butuh banyak fasilitas olahraga. Erick menegaskan PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia secara serius membangun timnas. Mulai dari timnas putri, U16, U17, U20, U23, hingga senior yang tidak pernah berhenti bertanding. Karena itu timnas Indonesia membutuhkan banyak fasilitas olahraga berkualitas seperti stadion.
Kalau kita lihat PSSI sekarang benar-benar membangun timnas secara serius. Kita sudah berhasil membangun timnas putri. Sekarang ada yang U16, U20, dan bahkan senior, lalu di putra pun ini tidak berhenti. U17 sekarang sedang uji coba. Tim U23 nanti tanding lagi bulan September, belum seniornya, lanjut Erik. Artinya apa? Strata tim nasional ini memerlukan banyak fasilitas olahraga. Nah, itu yang saya juga sampaikan sebelumnya ke Pak Gubernur untuk kalender FIFA di tahun depan bulan Maret, dan itu tidak mengganggu jadwal liga. Karena kalau FIFA Match Day itu liga berhenti. Pungkasnya, Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. dengan berat hati, Yokohama F. Marinos resmi lepas bek timnas Indonesia Sandy Walsh. Yokohama F. Marinos mengonfirmasi melepas bek timnas Indonesia Sandy Walsh pada putaran kedua J-League 2025/2026. Hal itu disampaikan dalam laman resmi klub asal Jepang tersebut. Sandy Walsh bergabung ke Yokohama F. Marinos pada 9 Februari 2025 saat J-League 2025/2026 baru memainkan beberapa pertandingan. Selama setengah musim, Sandy Walsh hanya bermain 8 pertandingan bersama klub papan atas J-League itu. Sandy Walsh sempat mengalami cedera sehingga harus absen panjang. Ia baru kembali sembuh dari cederanya dan sempat bermain membela Yokohama F. Marinos melawan Liverpool beberapa waktu lalu. Sayang pertualangan Sandy Walsh bersama Yokohama F. Marinos harus berakhir. Kontraknya diputus oleh Yokohama F. Marinos. Yokohama F. Marinos tidak mengumumkan kemana perginya Sandy Walsh. Namun dipastikan bek keturunan Surabaya, Jawa Timur itu gabung ke klub Thailand Buriram United. Namanya juga sudah didaftarkan oleh Buriram United untuk bermain di Thai League One. Sejauh ini Buriram United belum mengumumkan secara resmi bergabungnya Sandy Walsh. Dengan berat hati kami sampaikan bahwa Sandy Walsh akan meninggalkan tim untuk menyelesaikan prosedur dan persiapan transfer yang diperlukan, tulis Yokohama F. Marinos, Kamis (14 Agustus 2025). Selanjutnya Yokohama F. Marinos akan mengumumkan kabar selanjutnya tentang Sandy Walsh. Kami akan memberitahu Anda tentang rencana selanjutnya setelah keputusan resmi dibuat, tutupnya. Nantinya Sandy Walsh akan bergabung bersama bek timnas Indonesia di Buriram United, yakni Shaina Patinama. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Berikut versi artikel Anda yang sudah diolah agar lebih menarik, mengalir, dan mengajak pembaca untuk memberikan komentar tanpa mengubah arti atau isi. Dan tetap dalam batas sekitar 1.200 karakter. Chelsea kejar bek Leverkusen dan Benfica. Cari pengganti Chilwell yang cedera parah. Chelsea kini bergerak cepat mencari pengganti Levi Chilwell yang dipastikan absen sepanjang musim 2025/2026 akibat cedera serius. Meski manajemen awalnya tak ingin buru-buru, pelatih Enzo Maresca mendesak klub segera merekrut bek baru untuk memperkuat lini belakang. Dengan kondisi Wesley Fofana dan Benoit Badiashile masih belum 100%, Chelsea kini bergantung pada Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, dan Josh Achampong untuk laga melawan Crystal Palace akhir pekan ini. Namun, minimnya kedalaman membuat The Blues membuka peluang belanja sebelum bursa transfer ditutup 1 September. Laporan Chaugtov Sida menyebut Chelsea tengah memantau dua kandidat kuat, Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) dan Antonio Silva (Benfica). Hincapié (23) tampil 164 kali untuk Leverkusen dan jadi bagian penting tim tak terkalahkan musim lalu. Sementara Silva (21) sudah mencatatkan 142 penampilan bersama Benfica dan 17 caps di timnas Portugal. Menurutmu siapa yang lebih cocok untuk mengisi posisi Chilwell? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gianluigi Donnarumma pilih Manchester City, bukan Manchester United. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer musim panas ini. Gianluigi Donnarumma telah sepakat secara pribadi untuk bergabung dengan Manchester City, bukan Manchester United, seperti dilansir L'Equipe. Kiper asal Italia ini bahkan sudah berbicara langsung dengan Pep Guardiola yang saat mendukung transfer tersebut. Kini City tinggal menyelesaikan negosiasi dengan PSG terkait biaya transfer. PSG disebut meminta 50 juta euro, namun angka itu dianggap terlalu tinggi oleh pihak City. Fabrizio Romano turut mengonfirmasi bahwa pembicaraan antara kedua klub tengah berlangsung. Sebelum resmi merekrut Donnarumma, City kemungkinan harus melepas Ederson lebih dulu yang sedang dalam pembicaraan dengan Galatasaray. Sinyal kepergian Donnarumma makin jelas usai dirinya tak masuk skuad PSG untuk Piala Super Eropa. Luis Enrique kabarnya lebih menginginkan kiper yang piawai bermain dengan kaki. Jika resmi ke City, Donnarumma akan merasakan atmosfer Premier League dan kembali dilatih Guardiola. Apakah menurutmu ia adalah sosok tepat untuk menggantikan Ederson di bawah Mister City? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Robert Lewandowski hampir gabung Manchester United, tapi gagal karena hal ini. Tahukah kamu Robert Lewandowski ternyata pernah sangat dekat bergabung dengan Manchester United? Pada 2012, striker asal Polandia ini sudah mengucapkan kata sepakat untuk pindah ke Old Trafford. Sayangnya Borussia Dortmund memilih mempertahankannya meski MU sudah mengajukan tawaran resmi. Ini bukan pertama kalinya Lewandowski gagal hijrah ke Inggris. Pada 2010, ia hampir merapat ke Blackburn Rovers, tapi batal karena letusan gunung berapi di Islandia yang membuat penerbangan di Eropa lumpuh akibat abu vulkanik. 2 tahun kemudian, Lewandowski tampil luar biasa bersama Dortmund dengan torehan 30 gol semusim. Sir Alex Ferguson langsung tertarik dan Lewandowski pun mengatakan ya kepada MU. Namun Dortmund lebih memilih menahannya demi keuntungan jangka panjang. Akhirnya Lewandowski bertahan hingga 2014 sebelum pindah ke Bayern Munchen dan mencetak 344 gol dalam 8 musim.
Kini di usia 36, ia masih menjadi andalan Barcelona dan berpeluang memperpanjang kontrak hingga 2026. Meski tak pernah merumput di Premier League, Lewandowski tetap bangga akan kariernya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kariernya akan lebih bersinar jika dulu bergabung dengan MU? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming. Bursa transfer, Jose Mourinho setuju datangkan bintang Arsenal usai Mikel Arteta turunkan harga. Jose Mourinho kini semakin dekat untuk memperkuat Fenerbahce setelah setuju mendatangkan Alexander Zinchenko dari Arsenal. The Gunners dilaporkan telah menurunkan harga sang bek serba bisa, membuka peluang bagi Mourinho untuk menambah kekuatan skuadnya di musim panas ini. Setelah finish sebagai runner-up Super League, Mourinho ingin memperkuat timnya dan sudah membawa nama-nama seperti John Duran, Sofyan Amrabat, dan Milan Skriniar. Kini Zinchenko menjadi incaran berikutnya dengan tawaran resmi dari Fenerbahce yang menurut jurnalis Turki Sercan Hamzaoglu berjalan cepat. Arsenal sendiri awalnya mematok harga sekitar 13 juta pound, jauh lebih rendah dari angka 30 juta pound saat merekrut Zinchenko dari Manchester City pada 2022. Meskipun Zinchenko sempat jadi andalan Mikel Arteta, musim lalu ia kesulitan mendapat menit bermain, sehingga keputusan menjual diambil. AC Milan dan Fulham juga pernah menunjukkan minat, namun Fenerbahce tampaknya memimpin perlombaan. Selain melepas Zinchenko, Arsenal juga sibuk melepas beberapa pemain seperti Jorginho dan Kieran Tierney, sekaligus mengincar sayap Inggris Eberechi Eze dari Crystal Palace. Menurut Anda, apakah keputusan Arsenal menurunkan harga Zinchenko tepat? Apakah Mourinho akan membawa Fenerbahce makin kuat dengan kehadiran pemain ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Bintang super bersemangat senilai Rp704 menuju Liverpool, Tottenham gigit jari. Tottenham Hotspur harus menelan kekecewaan setelah pendekatan mereka terhadap bek muda berbakat Giovanni Leoni ditolak. Kini Liverpool justru memimpin perburuan pemain Parma tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, Leoni dikabarkan sangat bersemangat untuk bergabung ke Anfield. Sementara itu, Theo Walcott juga angkat bicara soal potensi transfer Mark Guehi ke tim asuhan Arne Slot. Liverpool memang aktif di bursa transfer musim panas ini. Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, dan Milos Kerkez sudah merapat memperkuat ambisi The Reds untuk kembali merebut gelar Premier League dan Liga Champions musim depan. Leoni, bek tengah berusia 18 tahun, dinilai Tottenham sebesar 35 juta, namun Parma bersikeras hanya akan melepasnya jika ada jaminan 40 juta atau sekitar 704 miliar rupiah. Pendekatan informal dari Spurs pun langsung ditolak. Kini Liverpool tengah menjalin negosiasi intensif dengan Parma untuk memboyong Leoni sebelum jendela transfer ditutup. Apakah Leoni akan menjadi pilar masa depan lini belakang The Reds? Bagaimana menurutmu, apakah Leoni layak ditebus dengan harga setinggi itu? Yuk, beri komentarmu. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. 5 penyebab Liverpool kalah dari Crystal Palace di Community Shield 2025. Salah satunya karena salah. Liverpool harus menelan pil pahit di laga pembuka musim setelah kalah dari Crystal Palace dalam ajang Community Shield 2025.
Kekalahan ini tentu mengejutkan banyak pihak mengingat The Reds sempat 2 kali unggul. Apa saja penyebabnya? 1. Lini pertahanan rapuh pelatih Arne Slot mengakui pertahanannya tampil buruk. Liverpool 2 kali unggul, namun 2 kali pula disamakan Palace. Bahkan, Palace nyaris mencetak lebih banyak gol jika bukan karena aksi heroik Alisson Becker di bawah mistar. 2. Gagal antisipasi serangan balik Crystal Palace tampil tajam lewat skema serangan balik cepat. Salah satunya berujung gol penyama kedudukan lewat Ismail Assar setelah serangan balik kilat yang dimulai dari Will Hughes dan Adam Wharton. 3. Adaptasi pemain baru wajah-wajah baru seperti Florian Wirtz, Ekitike Frimpong, dan Milos Kerkez belum padu sepenuhnya. Arne Slot menilai proses adaptasi ini butuh waktu baik dalam menyerang maupun bertahan. 4. Mohamed Salah melempem Salah tampil di bawah standar. Tak mencetak gol, tak bikin assist, dan bahkan gagal mengeksekusi penalti penting. 5. Gagal jaga momentum meski sempat unggul, Liverpool tak mampu menjaga intensitas. Gol Ekitike dan Frimpong tak cukup memberi kemenangan karena Palace selalu bisa membalas. Menurut kamu apa yang paling jadi titik lemah Liverpool di laga ini? Apakah mereka akan bangkit di awal musim? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Profil Devine Mukasa wonderkid Manchester City debut lawan Palermo dilirik raksasa Eropa. Dunia sepak bola kini tengah menyoroti nama Devine Tayon Mahogany Mukasa wonderkid Manchester City yang baru saja menjalani debut bersama tim utama dalam laga persahabatan kontra Palermo di Italia, Sabtu 9/8/2025. Pelatih Pep Guardiola memasukkan Mukasa yang baru berusia 17 tahun ke dalam skuad utama. Langkah ini langsung memicu spekulasi bahwa City benar-benar ingin memberi peluang besar bagi sang pemain muda bersinar di level senior. Bakat Mukasa sudah lama mencuri perhatian. Klub-klub besar Eropa seperti FC Bayern bahkan sempat dikabarkan mendekatinya. Namun Manchester City menunjukkan sikap tegas mereka percaya penuh pada gelandang muda ini dan memberinya panggung dalam laga Anglo-Palermitan Trophy di Stadion Renzo Barbera. Sejak didatangkan dari West Ham pada September 2023, Mukasa langsung tampil impresif di akademi. Ia dikenal sebagai gelandang kreatif dengan teknik tinggi, mampu mengatur tempo, dan lihai membuka ruang di area sempit. Menariknya dari 22 pemain yang dibawa City, Mukasa menjadi satu-satunya yang belum mencicipi menit bermain di tim utama hingga laga melawan Palermo menjadi debut bersejarahnya. Menurut kamu, apakah Devine Mukasa punya potensi jadi bintang masa depan Manchester City? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Man City siapkan Rp3 triliun untuk repatriasi Cole Palmer, Chelsea mulai goyah. Manchester City dikabarkan tengah menyiapkan manuver besar memulangkan Cole Palmer hanya setahun setelah melepasnya ke Chelsea. Menurut laporan mengejutkan dari media Spanyol Fitch Hadges, The Citizen siap menggelontorkan dana fantastis hingga 200 juta euro dalam kurung sekitar 3,7 triliun rupiah sebagai biaya awal transfer. Tak hanya itu, City juga disebut-sebut menambahkan potensi bonus sebesar 50 juta euro membuat total paketnya bisa menyentuh 250 juta euro. Jika semua bonus itu tercapai, ini akan memecahkan rekor transfer dunia, mengalahkan angka Neymar saat ke PSG dalam kurung 222 juta euro.
Palmer yang kini berusia 22 tahun memang tampil luar biasa sejak berseragam The Blues pada musim panas 2023. Dalam 97 penampilan, ia telah mencetak 43 gol dan mencatat 29 assist. Tak heran jika City tergoda untuk memulangkannya ke Etihad. Namun peluang transfer ini sangat kecil. Palmer baru saja menaikkan kontrak jangka panjang hingga 2033 dan Chelsea tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melepasnya. Di bawah Enzo Maresca, Palmer jadi pusat proyek skuad muda Chelsea. Bahkan rumor pengganti seperti Xavi Simons pun tampaknya belum menggoyahkan tekad klub. Di sisi lain, City juga sudah aktif di bursa transfer musim panas ini. Mereka mendatangkan Ryan Cherki dan Tijani Reijnders dengan total 91,5 juta euro. Lini serang mereka pun kini padat dengan nama-nama seperti Foden, Bernardo Silva, Doku, hingga Marmoush. Kalau kamu jadi Cole Palmer, apakah akan kembali ke City atau tetap membangun masa depan di Chelsea? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.